Ya, terima kasih atas partisipasinya dan mungkin saya akan mulai mengenai modul 2 ya, mengenai penggunaan klasifikasi data dan bagaimana mengumpulkannya. Jadi nanti pada modul ini kita akan melihat ya penggunaan klasifikasi Robson, kemudian variabel-variabel apa yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan semua ibu hamil yang datang ke rumah sakit kita ke dalam klasifikasi Robson. Kemudian bagaimana kita mengelompokkan pasien-pasien tersebut dalam 10 kelompok klasifikasi Robson. Kemudian bagaimana kita mencari data dengan menggunakan rekam medik. Kemudian kita berusaha dapat untuk mengisi spreadsheet yang disediakan di klasifikasi Robson ini. Nah, tujuannya saya kira tentu dengan kita melewati modul 2 ini kita paham betul ya apa itu klasifikasi Robson dan bagaimana mengklasifikasikan semua ibu yang datang di rumah sakit kita ya, karena klasifikasi Robson itu bukan hanya untuk ibu yang dilakukan SC saja ya, tapi semua ibu yang masuk ke rumah sakit kita untuk mendapatkan layanan persalinan, baik itu pervaginam dengan bantuan ya atau perabdominal seksio sesarea ya. Nah, penggunaan klasifikasi Robson ya tadi sudah disampaikan ya bahwa klasifikasi Robson ini membantu untuk menurunkan angka rata SC dan memperhatikan keselamatan pasien sehingga tujuan kita adalah bukan hanya untuk menurunkan angka kematian ibu, tapi meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi yang akan dilahirkannya. Jadi kita ingin Indonesia ini mempunyai generasi emas ya, salah satunya ya dengan kita berbuat yang mungkin tidak terlalu sulit ya, tetapi bisa kita lakukan dalam praktek kita sehari-hari ya. Nah, dengan klasifikasi Robson ini kita bisa memantau dan membandingkan angka SC itu bukan hanya di di rumah sakit kita, tapi kalau misalnya nanti ada data yang bisa dinas kesehatan ingin membandingkan rata tingkat SC rate pada klasifikasi Robson antar rumah sakit itu bisa dengan mudah ya. Jadi bisa membandingkan semuanya gitu ya. Dan internal rumah sakit pun ya untuk kita sebagai tenaga kesehatan ini juga sangat penting ya. Lebih ke arah bagi kita mencari solusi dari tingginya angka seksio yang ada di rumah sakit kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Irwan ya. Saya Dr. Irwan punya gambar yang cantik gitu. Harusnya saya minta gitu. Nah, ini hanya untuk mengingatkan kembali ya. Tadi jam pertama kita akan mengklasifikasikan semua ibu hamil yang datang ke rumah sakit kita menjadi 10 kelompok ini. Tidak perlu dihafalkan ya. Tadi ada soal Pritas dengan pertanyaan ini enggak? Ya. Wow. Ada kan ya? Enggak. Jadi enggak usah dihafalkan, tapi dengan Bapak Ibu mencoba mengisi sesuai dengan alur isian itu akan jauh lebih mudah nanti ya. Nah, variabel yang dibutuhkan untuk klasifikasi Robson itu tidak banyak ya. Hanya kalau nggak salah ada 5 apa 6 ya? 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu adalah paritas ya. Saya kira setiap kali kita menerima ibu hamil ya pada rumah sakit kita langsung nulis ini ya gravida, pariti dan juga abortion ya GPA itu kita isi. Jadi data paritas ini adalah data yang secara rutin selalu kita kumpulkan ya, dan kita akan membagi paritas ini sebagai nulipara, multipara ya. Cuma di sini definisinya yang perlu diperhatikan bahwa kita menganggap persalinan atau paritas itu adalah bila ibu melahirkan bayi dengan berat di atas 500 gram ya atau
umur kehamilannya 22 minggu atau lebih ya. Baik itu hidup atau meninggal dengan atau tanpa adanya kelainan kongenital ya, kemudian baik itu persalinan per vagina maupun per abdominal ya. Nah, ini jumlah keguguran tidak dihitung ya. Jadi ini saya kira definisi yang sama yang digunakan di rumah sakit kita ya. Nggak ada yang beda kan ya, apa namanya, cara menilai paritasnya. Karena di beberapa negara ada yang menggunakan 20 minggu, ada juga yang menggunakan 24 minggu. Tapi saya kira di Indonesia hampir semua menggunakan sama, kita menggunakan 22 minggu sesuai dengan cut-off point yang ditetapkan oleh WHO. Variabel kedua yang dikumpulkan adalah riwayat SC ya. Riwayat SC sebelumnya saat akan melahirkan kehamilan yang sekarang ya. Jadi ini jenis operasi lain pada uterus, misalnya ada myomectomy, ini memang tidak boleh dipertimbangkan dan tidak dimasukkan sebagai riwayat SC. Tetapi ini bisa menjadi catatan kita nanti ya, bahwa pada saat mungkin harus melakukan melakukan audit ya, riwayat myomectomy ini bisa muncul ya. Jadi tidak dibuang data ini, tetapi untuk klasifikasi Robson yang kita perhatikan hanya riwayat SC, bukan riwayat operasi lain pada uterus. Variabel ketiga ini juga sama ya. Memang kita seringkali tidak menuliskan ya onset persalinannya itu seperti apa. Jadi mulainya persalinan itu seperti apa. Apakah mulai secara spontan ya, artinya tanpa induksi ya. Kencang-kencang, kita kan biasa selalu menanyakan ya, kencang-kencang, kemudian lendir darah, ketuban sudah keluar atau belum. Nah ini kalau semua terjadi spontan ya berarti ibu ini masuk pada kelompok onset persalinan, mulainya persalinan itu datang dengan sendirinya. Kemudian ada ibu-ibu yang datang ke rumah sakit kita, memang kita rencanakan untuk dilakukan induksi persalinan sebelum ada tanda-tanda persalinan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah onset persalinan yang direncanakan SC. Ya. Jadi artinya SC yang terjadwal sebelum ada persalinan. Ya, jadi kalau sudah ada onset persalinan itu ada misalnya sudah spontan gitu, kemudian di tengah jalan dia akhirnya dilakukan seksio oleh karena alasan atau indikasi lain ya, itu tetap masuk ke spontan. Dia di awalnya tidak direncanakan SC gitu ya, tapi begitu masuk dalam persalinan misalnya kala 2 tidak maju, kemudian tidak bisa dilahirkan per vaginam, kemudian kita lakukan SC, itu harus masuk dalam spontan. Kemudian yang berikutnya ya, kalau ada yang bertanya mungkin bisa langsung ya, bisa langsung dituliskan di chat room ya. Nanti mungkin kita bisa bahas segera setelah presentasi saya selesai. Kemudian bisa lihat di sini ya, baru variabel keempat itu juga variabel yang sering kita atau mungkin bukan sering ya, selalu kita tulis ya, jumlah janin. Janinnya itu tunggal atau multiple ya. Multiple itu bisa 2, 3 atau lebih gitu ya. Nah, ini kalau kita sebut janin, yang dimaksud di sini adalah jika beratnya itu di atas 500 gram atau lebih ya, dengan umur kehamilan 22 minggu atau lebih ya, karena kalau di bawah itu masuk abortus dan tidak perlu kita masukkan. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, satu dari sebelum terakhir. Yang kelima itu usia kehamilan ya. Usia kehamilan itu yang terbaik, perkiraan terbaik itu melalui menstruasi jika teratur atau menggunakan USG ya, hasil ultrasonografi yang paling awal, karena semakin muda umur kehamilan itu USG semakin tepat dalam
menentukan umur kehamilan. Tapi semakin tua, plus minusnya semakin lebar ya, sehingga tidak terlalu tidak terlalu tepat atau tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau tidak ada data itu semua, kita bisa menggunakan pengukuran lingkar kepala. Jadi head circumference itu yang dari beberapa literatur mengatakan yang paling tepat untuk menentukan usia kehamilan jika sudah pada usia kehamilan lanjut. Kemudian klasifikasi Robson ini hanya membagi variabel usia kehamilan itu menjadi dua, ya, cukup bulan dan kurang bulan atau preterm ya. Variabel yang lain yang dibutuhkan adalah letak janin dan presentasi janin ya. Dan letak janin serta presentasi ini dibagi hanya menjadi 3 grup ya. Yang pertama adalah melintang atau oblik, di sini masuk dalam grup melintang, letak lintang ya. Kemudian yang kedua adalah presentasi kepala, jadi bagian terendah janin adalah kepala. Kemudian bokong, ini bila bagian terendah janin adalah bokong atau 1 atau 2 kaki ya. Nah, puncak kepala, wajah atau majemuk ini masuk dalam kategori presentasi kepala ya. Sedangkan semua jenis press bow, frank bridge, complete bridge atau footling itu juga masuk dalam kelompok bokong ya. Jadi untuk kepentingan Robson memang kita hanya menggunakan ini saja ya. Tapi bukan berarti kita menyamakan, karena nanti pada saat analisis harus melihat detail lagi indikasinya apa, mungkin kita harus membuka reka medik ya untuk melihat lebih detail lagi. Nah, kalau kita mempunyai tadi 6 data tadi, setiap ibu ya itu akan dapat dikelompokkan menjadi 10 ya, 10 grup ya. Jadi pasien masuk dari rumah sakit, pas saat kita mulai mulai menganamnesis, setelah selesai pemeriksaan, kita sudah bisa mulai untuk menilai pasien tersebut kira-kira akan masuk di kelompok yang mana ya. Nah, pertanyaan pertama yang kita lihat adalah ini kehamilan kembar atau tidak ya. Kalau dia ini kehamilan kembar, berarti dia akan masuk langsung ke kelompok atau grup 8. Jadi semua kelahiran kembar ya, twin pregnancy itu akan masuk ke grup 8. Kalau ternyata ini bukan kehamilan kembar, jadi janinnya hanya 1, ini kita langsung ke pertanyaan kedua atau variabel kedua. Variabel kedua adalah apakah letak janinnya ini letak lintang atau letak oblik ya. Kalau ternyata dia letak lintang dari hasil pemeriksaan obstetrinya, kita masukkan ibu ini ke grup 9 ya. Jadi sampai di sini bisa dilihat ya. Kok mati ya? Bisa dilihat bahwa semua kehamilan kembar itu langsung kita masukkan ke grup 8. Semua kehamilan letak lintang, janin tunggal, kita masukkan grup 9. Ya. Nah, kalau tidak kembar, kalau tidak letak lintang atau oblik, ya, berarti kita akan masuk melihat variabel berikutnya. Ya. Variabel yang dilihat adalah presentasi bokong. Kalau dia presentasi bokong, janin tunggal, presentasi bokong, kita masukkan ibu ini menjadi kelompok apa? 10, 6, 5? Tidak, tapi ada pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab ya. Kita lihat ini presbo ya. Presentasi bokong. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ini kehamilan persalinan pertama atau sebelumnya sudah pernah melahirkan. Kalau dia ini multipara, berarti kita masukkan ia sebagai kelompok 7.
ya. Tapi kalau dia nullipara, kita akan masukkan ibu ini menjadi kelompok 6. Oke. Jadi saya ulang lagi, kita sudah punya 4 kelompok sini. Kalau kehamilan kembar, langsung masukkan grup 8. Kalau dia janin tunggal, letak lintang, masukkan grup 9. Kalau dia janin tunggal, presentasi bokong, multipara, masukkan grup 7. Kalau dia janin tunggal, presentasi bokong, nullipara, dia masuk grup 6. Ya. Jadi grup presentasi bokong itu ada di grup 7 dan 6. Pembedanya hanya multi atau nullipara. Ya. Nah, kalau dia ternyata bukan presentasi bokong, ya berarti dia tinggal punya 1 kan pilihannya tuh. Tadi letaknya kan ya letak lintang bokong, berarti hanya kepala. Nah, 6 kelompok terakhir adalah yang presentasi kepala. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah umur kehamilan. Kalau umur kehamilannya di bawah 37 minggu, artinya dia prematur, kita masukkan dia pada kelompok 10. Ya. Jadi kelompok 6, 7, 8, 9, 10 sudah terisi. Ya. Kenapa kita ngisinya kok acak seperti ini ya? Kalau enggak grup 1 dikelompokkan dulu grup 2 ya. Karena ini adalah jalan termudah kita untuk mengelompokkan pasien pada 10 klasifikasi Robson. Ya. Urutannya begitu. Kembar grup 8. Janinnya tunggal letak lintang grup 9. Janin tunggal presentasi bokong grup 6 dan 7. Kalau dia multipara masuk 7, nullipara masuk 6. Kalau dia tunggal kepala prematur langsung masuk grup 10. Ya. Berarti sisanya adalah janin tunggal, presentasi kepala, dan aterem. Ya, sisanya yang akan masuk grup 1 sampai dengan 5. Lalu variabel apa yang kita lihat? Ya, variabel berikutnya yang kita lihat adalah paritasnya. Ya. Janin tunggal, presentasi kepala, aterem, multipara apa nullipara ya. Kalau dia multipara, kita lihat apakah ada riwayat SC atau tidak. Ya. Kalau dia ada riwayat SC, kita masukkan pada kelompok 5. Ya. Jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan di mana di letak lintang itu ada multipara, ada riwayat SC ya toh. Nggak apa-apa, pokoknya semua letak lintang masuk di grup 9. Kita nggak lihat ini ya. Klasifikasi Robson pada letak lintang sama kembar itu nggak melihat dia punya riwayat SC atau tidak, dia multi atau nullipara. Ya. Nanti kita akan lihat nanti pada saat analisis mungkin Dr. Irwan akan mencoba menjelaskan, kita akan menjelaskan kenapa seperti itu. Apa yang harus kita lihat pada masing-masing grup ya. Yang berikutnya, kalau dia multipara ya, ternyata tidak punya riwayat SC, berarti dia akan kita kelompokkan pada grup yang lain. Tetapi ada pertanyaan yang harus kita lihat. Apakah onset persalinannya itu spontan atau ada rencana induksi persalinannya atau rencana SC ya. Kalau ya berarti masuk grup 4 ya. Kalau tidak ini akan masuk di grup 3. Ya. Jadi kelompok atau grup 3, 4, 5 itu isinya adalah janin tunggal, presentasi kepala, aterem, multipara ya. Yang punya riwayat SC masuk grup 5, yang akan direncanakan induksi atau rencana SC itu grup 4, yang spontan persalinan itu grup 3. Berarti sisanya adalah yang nullipara. Ya. Nullipara ini kita tanyakan apakah dia atau kita lihat apakah dia masuk ke rumah sakit itu untuk induksi atau untuk SC. Kalau ya berarti dia akan masuk sebagai grup 2. Ya.
Kalau tidak, berarti dia normal banget, ya toh? Normal banget dia janin tunggal, presentasi kepala, aterem, ya toh? Nulipara, tidak ada induksi apapun, rencananya persalinannya spontan gitu ya. Ini masuk grup 1, ya. Kalau grup 2 dia tidak normal, dia ada rencana SC dan ada rencana induksi oleh karena indikasi obstetri. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa penggolongan ini ya tidak melihat indikasi SC-nya ya. Nanti indikasi SC itu urusannya lain. Nanti semua ibu yang datang di rumah sakit kita akan bisa digolongkan pada 10 grup ini. Tidak akan ada ibu yang tidak bisa masuk dalam ke 10 kelompok ini ya. Pasti akan bisa masuk. Nah, nanti kita akan melihat satu persatu ya grup bagaimana cara menilai SC rate-nya ya, dan juga akhirnya bagaimana, akhirnya dia berakhir dengan apa ya? Apakah ibu-ibu yang masuk grup 8 itu berakhir dengan SC semua, atau yang grup 9 ada yang lahirnya normal gitu ya, letak lintang. Masuknya letak lintang kok terus tiba-tiba jadi normal lahirnya. Nah, itu apa yang terjadi gitu ya. Itu nanti kita lihat. Tapi yang jelas bahwa penggolongan ini lebih ke arah untuk menghitung berapa sih rata rate SC pada masing-masing kelompok ya, sehingga kita bisa menentukan apakah ini sudah masih masuk dalam cut off point yang sudah ditentukan ya, sebagai golongan rate yang masih masuk akal begitu ya. Karena secara epidemiologis ini sudah dihitung dengan baik ya. Kira-kira ratanya itu berapa maksimal ya. Kalau misalnya yang seperti grup 1 itu yang normal-normal banget ya mestinya tidak terlalu tinggi rate SC-nya ya. Kemudian untuk mengisi atau untuk menggolongkan ibu pada 4 kelompok Robson ini, kita butuh data yang diambil dari medical record ya. Dari asesmen pasien masuk, kemudian dari resume medis pasien keluar, dari catatan perkembangan pasien terintegrasi, artinya dari follow up per harinya itu per 4 atau 6 jamnya ya. Dari laporan kemajuan persalinan dan juga dari laporan persalinannya atau operasinya ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita lihat pada saat mengumpulkan data. Kita juga akan punya satu dokumen bantu yang tadi sudah saya sampaikan ya, formulir bantu yang yang harus juga dikumpulkan lebih ke arah untuk menilai akhirnya ibu ini di SC atau tidak, dan juga kemudian melihat indikasi SC bila akhirnya dilakukan SC ya. Jadi nanti pada saat analisis kita bisa melihat permasalahan sebenarnya kenapa gitu ya. Kenapa kok ibu hamil kelompok 10 di rumah sakit saya itu rate SC-nya misalnya 40%. Apa yang salah gitu ya. Apa yang salah. Nah, itu kita harus lihat indikasinya, kemudian kita diskusi bersama dan mencari solusi yang terbaik. Nah, kalau sudah selesai kita harus mengisi ya laporan SC berdasarkan klasifikasi Robson ini ya. Jadi tabelnya enggak sulit ya. Jadi ke bawah itu kolom 1 itu berisi nama grup ya. Grup kita 1 sampai dengan 10, kemudian total adalah keseluruhan ibu. Jadi mengisi nama atau nomor grup Robson ya. Kemudian yang kedua, di kolom kedua, ini jumlah seksio di masing-masing grup Robson. Ya. Jadi memang kita harus punya formulir bantu untuk mengetahui apakah kelompok 1, siapa yang di kelompok 1 ini yang
berakhir dengan seksio. Jadi kita isi di sini berapa jumlah seksio per kelompok, per grup Robson. Dan jangan lupa pengisian ini yang kita harapkan adalah dengan periode tertentu ya. Tadi yang paling mudah adalah sebulan sekali ya. Tiap bulan kita mengisi ini sehingga nanti kalau sudah mau evaluasi tahunan lebih mudah daripada nanti terakhir setelah setahun baru kita isi gitu ya. Nah, setelah mengisi kolom 2, kita mengisi kolom 3. Jumlah wanita yang melahirkan pada masing-masing grup Robson. Jadi melahirkan per vaginam maupun yang tadi seksio. Ya. Jadi harus diisi di kolom 3 ini. Ya. Jadi semua akhirnya harusnya kolom 3 itu diisinya ya jumlah perempuan atau ibu yang masuk ke rumah sakit kita per grup ya. Kemudian kolom 4 ya, kolom 4 ini adalah kita sebut sebagai group size ya. Jumlah wanita atau jumlah ibu yang melahirkan pada masing-masing grup Robson dibagi dengan jumlah ibu yang melahirkan di rumah sakit tersebut ya. Jadi jumlah ibu pada kelompok 1 ya, pada grup 1 dibagi dengan jumlah ibu yang melahirkan di rumah sakit ya berapa ya. Kemudian nanti mungkin kalau bingung nggak apa-apa, nanti kita ada latihannya, tapi mudah-mudahan nggak bingung ya karena ini hanya mengisi kolom-kolom yang sudah ada panduannya nanti. Dan kolom 5 ini adalah jumlah ibu yang SC ya pada masing-masing kelompok Robson dibagi jumlah ibu yang melahirkan pada masing-masing grup Robson. Jadi kalau tadi grup size itu jumlah ibu di kelompok itu dibagi jumlah keseluruhan per sebulan itu ya. Kemudian yang presentasi SC pada grup itu jumlah SC pada grup itu dibagi total ibu pada grup tersebut ya, pada grup yang sama. Kemudian kolom yang ke-6 ini adalah kontribusi absolut ya, jadi berapa SC pada grup ini dibagi dengan jumlah total ibu yang melahirkan di rumah sakit ya. Kemudian yang terakhir adalah kontribusi relatif. Jadi jumlah SC pada satu grup dibagi dengan jumlah SC jumlah SC pada rumah sakit tersebut. Ya, ini kontribusi relatif. Jadi 7 kolom ini yang harus diisi oleh Bapak Ibu setelah mendapatkan data klasifikasi Robson ya. Dan ini ya spreadsheet ini baru bisa diisi bila Bapak Ibu sudah mengumpulkan data persalinan selama 1 bulan, karena harus ada periodenya, nggak cuma setiap satu pasien dimasukkan sini, enggak ya. Oleh karena itu nanti kita akan membuatkan formulir bantu yang bisa digunakan untuk memasukkan ibu pada data laporan SC ini yang per periode ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak kita bisa langsung masuk pada praktiknya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Selma.